Ini tak adil. Perlakuan wasit terhadap Paul Munster saat pertandingan Madura United versus Persebaya di akhir laga menuai banyak kecaman. Begini kronologinya. Paul Munster bongkar rahasia kemenangan dramatis Persebaya Surabaya atas Madura United. Apakah itu? Simak baik-baik. Tetap semangat anak muda. Teruslah berproses. Alvan Suaib, pemain muda Persebaya, dipulangkan dari TC Timnas Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya ya? Ini tak adil. Perlakuan wasit terhadap Paul Munster saat pertandingan Madura United versus Persebaya di akhir laga menuai banyak kecaman. Begini kronologinya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, mengungkapkan kekecewaannya terkait kinerja wasit. Itu terjadi di pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2024/2025 saat Persebaya bertamu ke markas Madura United. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Bangkalan pada Senin 2 Desember 2024 berakhir dengan kemenangan Persebaya 2-1. Dui gol kemenangan Bajul Ijo, sebutan Bajul Ijo, diborong oleh Mohamed Rashid. Meskipun hasilnya positif, Munster tidak bisa menutupi rasa frustrasinya setelah laga. Kekecewaan Munster terutama ditujukan kepada wasit Gideon Dapaherang yang memimpin pertandingan. Juru taktik asal Irlandia Utara itu merasa bahwa ada keputusan yang kurang tepat, terutama saat ia menerima kartu kuning di akhir babak kedua. Kartu kuning itu diberikan karena wasit menilai Paul Munster melakukan protes berlebihan. Namun pelatih berusia 42 tahun itu menjelaskan bahwa niatnya hanya untuk bertanya mengenai keputusan wasit yang menghentikan permainan, padahal bola sedang dikuasai oleh pemain Persebaya, Malik Rizaldi. Saya hanya ingin bertanya, kenapa permainan dihentikan? Malik sedang memegang bola, ujar Paul Munster. Ia mengaku terkejut ketika pertanyaannya justru dijawab dengan ekspresi ketus dari wasit yang berujung pada kartu kuning. Saya berbicara dengan bahasa Indonesia, jadi mengapa saya harus mendapatkan kartu kuning? Tambahnya, Coach Munster mengharapkan adanya wasit yang lebih profesional, yang mampu menangani tekanan dan memberikan jawaban yang jelas. Ia merasa keputusan tersebut merugikan timnya, terlebih lagi karena Persebaya akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan berat berikutnya. Kartu kuning ini sangat merugikan kami, terutama menjelang laga melawan Arema, tegasnya. Lebih lanjut, Munster menyebutkan bahwa kartu kuning itu adalah yang terbodoh yang pernah ia terima selama karirnya sebagai pelatih. Saya harus melakukan banding karena keputusan ini sangat tidak masuk akal. Saat itu Malik menguasai bola di tepi lapangan, lalu wasit memberikan tendangan bebas untuk Madura United. Kenapa? Itu yang membuat saya marah, ungkapnya dengan nada tinggi. Keputusan ini sangat bodoh. Saya sudah berbicara dengan manajemen mengenai hal ini, tukas Munster. Paul Munster berharap agar di masa mendatang, keputusan wasit bisa lebih fair dan tidak merugikan timnya. Semoga ke depan semua pihak bisa lebih profesional demi kemajuan sepak bola Indonesia. Tetap semangat anak muda. Teruslah berproses. Alvan Suaib, pemain muda Persebaya, dipulangkan dari TC Timnas Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya ya? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memutuskan untuk memulangkan kembali salah satu pemain dari pemusatan latihan TC di Bali. Pemain tersebut adalah Alvan Suaib asal klub Persebaya Surabaya. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kepada bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa Alvan Suaib sudah tidak lagi bersama Timnas Indonesia di Bali. Sebelumnya, pemain asal Ternate itu sudah datang ke Pulau Dewata pada 27 November 2024. Setelah mengikuti beberapa sesi latihan, Alvan Suaib diperiksa kondisi kesehatannya. Rupanya Alvan Suaib, kata Sumarji, sedang sakit. Kondisi itu yang membuat Shin Tae-yong mencoret namanya dari TC Timnas Indonesia. Kemarin kami memulangkan satu pemain yakni Alvan Suaib ke Persebaya.
Dia dipulangkan karena mempertimbangkan saran dari tim dokter Timnas Indonesia. Alvan Swaib ada sakit dan tidak mungkin melanjutkan TC di Bali, kata Sumarji kepada bolasport.com Senin 2 Desember 2024. Alvan Swaib menjadi pemain keempat yang batal membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebelumnya, Sintayong sudah memulangkan Zaki Ashraf ke PSM Makassar dan Made Tito ke Bali United. Keduanya sempat datang dan menjalani TC di Bali. Namun dikarenakan cedera, Sintayong memutuskan untuk memulangkannya ke klub masing-masing. Made Tito sudah mengalami cedera bersama Bali United sebelum datang ke TC Timnas Indonesia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Zaki Ashraf. Jadi yang sudah dipulangkan itu 3 yakni Made Tito, Zaki Ashraf, dan Alvan Swaib, kata Sumarji. Ada 1 pemain lagi yang batal datang ke TC Timnas Indonesia di Bali. Pemain tersebut adalah Arsa Ahmad asal klub Madura United. Kata Sumarji, Arsa Ahmad pasti tidak akan datang ke Bali sebab pemain berposisi bek tengah itu sedang cedera. Arsa Ahmad ini belum datang. Saya sudah cek ke dokter tim Madura United dan menanyakan langsung ke Arsa Ahmad. Dia bilang proses penyembuhan cederanya itu kurang lebih 1,5 bulan, tutup Sumarji. TC Timnas Indonesia di Bali akan selesai pada 5 Desember 2024. TC ini dilakukan untuk tampil di ASEAN Cup 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Paul Munster bongkar rahasia kemenangan dramatis Persebaya Surabaya atas Madura United. Apakah itu? Simak baik-baik. Kemenangan manis berhasil diraih Persebaya Surabaya di kandang Madura United pada laga pekan ke-12 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Senin 2 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut pelatih Persebaya, Paul Munster, timnya mampu menang di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, kemarin berkat apiknya penyelesaian akhir anak buahnya. Sempat kesulitan di awal-awal laga, Persebaya membuka skor melalui gol oleh Mohamed Rashid di menit 44 jelang babak pertama berakhir. Di babak kedua, Madura United meningkatkan intensitas permainan hingga berhasil menyamakan skor melalui tendangan keras Maxwell Casio. Tapi gol dari Rashid di menit 84 memanfaatkan umpan Bruno Moreira mengunci kemenangan Bajul Ijo. Skor 1-2 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang berakhirnya derby Suramadu. Saya sudah bicara pada pemain ini akan menjadi pertandingan sulit. Tapi kami fokus memaksimalkan permainan kami sendiri, kata Paul Munster setelah pertandingan dikutip Rabu 4 Desember 2024. Pelatih asal Irlandia Utara itu menuturkan ketatnya pertandingan tergambarkan dalam statistik yang justru dikuasai oleh Madura United pada penguasaan bola mencapai 57%. Bahkan dari sisi peluang sebenarnya shoot on target pun sama 8 kali, tapi Bajul Ijo mampu bermain lebih efektif.